Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan mengulas film drama romansa tahun 1999. Judul ada di bagian video. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Kuniko, yang sedang jogging tapi kemudian seseorang datang dan menculiknya. Dalam adegan berikutnya kita melihat bahwa penculik Kuniko adalah seorang pria tua bernama Iwazono dan membawanya ke apartemennya. Ketika Kuniko sadar, ia berteriak minta tolong karena melihat dirinya diikat. Tetapi Iwazono menenangkannya dengan mengancam akan melakban mulutnya. Dia kemudian meminta maaf karena telah menculik Kuniko, dan juga memberitahu Kuniko namanya dan mengatakan bahwa dia bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan. Iwazono mengetahui segala sesuatu tentang Kuniko dan telah merencanakan menculik Kuniko untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia menceritakan kisah Kuniko 15 tahun yang lalu dan mengatakan bahwa dulu memiliki toko furnitur, di mana suatu hari seorang gadis bernama Mizo datang untuk bekerja. Saya mulai menyukainya, tetapi dia sudah bertunangan dengan orang lain, karena itu suatu hari saya memaksanya masuk ke dalam gudang dan setelah itu Mizo pergi dari sana sambil menangis. Keesokan harinya Mizo membawa orang tuanya dan calon suaminya ke tokonya. Suami Mizo sangat marah karena tindakan Iwazono, jadi dia memukuli Iwazono dengan cara yang sama. Setelah itu Iwazono menikah dengan Mizo karena ia hamil, namun Mizo tidak menginginkan anak tersebut. Saat ini Iwazono tidak memiliki apa-apa dan dia melakukan pekerjaan sebagai salesman sejak 8 tahun terakhir. Iwazono mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mendekatimu tanpa seizinmu, karena yang kuinginkan hanyalah cinta yang sempurna darimu. Kuniko tidak melihat logika dalam hal ini. Itu sebabnya dia menjadi sangat marah. Keesokan paginya Iwazono membuatkan Kuniko sarapan dan Kuniko pun sarapan dengan tenang. Sementara itu Iwazono memberitahu Kuniko tentang semua tetangganya dan mengatakan bahwa mereka semua sibuk dengan pekerjaan mereka. Jadi tidak ada gunanya membuat keributan karena tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkannya. Kemudian sebelum pergi bekerja, Iwazono mengikat tangan dan kaki Kuniko dan menyumpal mulutnya karena dia sering berteriak. Iwazono pergi ke kantor untuk bekerja dan setelah dia pergi, Kuniko mengeluarkan suara di dalam rumah agar seseorang datang untuk menyelamatkannya setelah mendengar suaranya. Kemudian seorang mahasiswa mendengar suara Kuniko tetapi karena dia sedang tidur, dia mengabaikannya. Di kantor, Iwazono berbicara dengan seorang gadis yang bekerja di kantornya yang mengundangnya untuk menghabiskan waktu di rumahnya malam ini. Namun Iwazono menolaknya dengan alasan pekerjaan. Setelah itu Iwazono pergi untuk menerima pesanan dari kliennya dan kemudian membawakan makanan untuk Kuniko saat makan siang. Saat itu Kuniko berpura-pura tidur sehingga Iwazono menamparnya dan membangunkannya. Setelah makan siang, Iwazono mengikat tangan Kuniko tapi dia tidak mengikat kakinya karena hanya ada satu cara untuk keluar. Ada sebuah jalan yang akan dikuncinya dan jika kita berbicara tentang jendela maka Kuniko tidak akan melompat dari sana karena bangunan itu sangat tinggi. Selanjutnya Iwazono pindah ke pabrik di seberang rumahnya dan mulai mengawasi jendela rumahnya. Sebenarnya ia ingin melihat apakah Kuniko mencoba melarikan diri atau tidak. Setelah beberapa saat Kuniko mendekati jendela, tetapi dia tidak mencoba melarikan diri yang membuat Iwazono sangat senang melihatnya. Setelah itu hari sudah malam dan Iwazono membawakan makanan enak dari salah satu restoran untuk Kuniko, tapi Kuniko sama sekali tidak menyukai makanan tersebut. Itu sebabnya dia menolak untuk memakannya. Melihat hal itu Iwazono bertanya kepadanya apa yang ingin kamu makan? Kuniko mengatakan kepadanya bahwa saya ingin makan burger dan ayam KFC. Mendengar hal ini Iwazono segera bergegas membawa semua makanan tersebut. Setelah beberapa saat dia membawa semua makanan tersebut. Kuniko sangat senang setelah memakannya. Tetapi karena kegembiraannya dia meminta Iwazono untuk menciumnya tetapi Iwazono menolaknya. Setelah mendengar hal ini Kuniko tidak mengatakan apa-apa dan pergi mandi. Saat itulah Iwazono mendapatkan ide dan keluar dari apartemen meninggalkan Kuniko begitu saja. Dia bahkan tidak mengunci kamarnya. Kuniko mengetahui hal ini dengan baik. Sebenarnya rencana Iwazono adalah pergi ke pabrik terdekat dan melihat melalui teropong. Apakah Kuniko melarikan diri dari rumah ketika diberi kesempatan atau tidak? Ketika dia melakukan hal itu maka Kuniko mendekati jendela tetapi dia tidak mencoba melarikan diri dari sana. Melihat hal ini kepercayaan diri Iwazono meningkat. Bahkan setelah beberapa saat Iwazono datang ke rumahnya dan melihat kebahagiaannya. Sekarang, Kuniko juga perlahan-lahan mulai menyukai Iwazono. Bahkan setelah mendapatkan kesempatan dia tidak melarikan diri. Saat tidur di malam hari Kuniko sekali lagi meminta Iwazono untuk berciuman tetapi Iwazono lagi-lagi menolaknya dan mengatakan ketika waktu yang tepat semuanya akan terjadi dengan sendirinya. Kuniko menjadi marah setelah mendengar hal ini dan pergi ke tempat tidurnya dan tidur. Sebulan berlalu setelah Kuniko diculik dan keduanya menjadi sangat dekat satu sama lain. Suatu hari, Iwazono menyadari bahwa dia melakukan hal yang tidak baik dengan Kuniko karena Kuniko tidak keluar rumah selama 1 bulan terakhir sehingga dia merencanakan perjalanan dengan Kuniko. Mendengar hal ini Kuniko sangat senang tetapi keduanya mulai berbicara dengan keras sambil tertawa. Seseorang mendengarkan mereka berdua, Iwazono datang ke sana dan Kuniko segera pergi ke sudut dan bersembunyi.
Pemilik kos melihat sepatu gadis itu di kamar Iwazono dan karena itu dia menjadi sadar pasti ada seorang gadis di rumah itu. Tetapi Iwazono berbohong bahwa minggu depan keponakannya akan tinggal di sini dan dia membeli sepatu ini untuknya. Mendengar hal ini, sang pemilik kos merasa lega dan pergi dari sana. Setelah itu, ketika Iwazono kembali dan melihat pisau di tangan Kuniko, ia bertanya bahwa sekarang Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sini, jadi mengapa Anda tidak lari? Mendengar hal ini Kuniko mengatakan bahwa jika saya melarikan diri lalu bagaimana Anda menikmati perjalanan? Kemudian keduanya pergi untuk melakukan perjalanan. Selama ini keduanya tinggal di sebuah hotel untuk menikmati pemandian air panas. Tetapi Iwazono mengambil kamar di hotel dengan mengatakan Kuniko sebagai putrinya. Pada malam hari ketika tidur, keduanya saling memandang secara diam-diam tetapi kali ini juga tidak ada yang terjadi di antara mereka. Keesokan paginya Kuniko pergi mandi dengan tangan Iwazono diikat tetapi ketika dia kembali, ekspresi wajahnya benar-benar berubah. Kemudian dia melarikan diri dari Iwazono. Karena Iwazono diikat dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Kuniko. Selanjutnya Kuniko berlari ke stasiun kereta api dan di sana dia mulai menunggu kedatangan kereta api ke kotanya. Sementara itu dia berpikir bahwa sampai saat ini Iwazono tidak melakukan sesuatu yang salah dengannya bahkan dia tidak menyentuhnya. Dia juga menyadari bahwa dia sekarang menikmati kebersamaannya dengan Iwazono sehingga dia segera kembali ke hotel. Pada saat yang sama Iwazono juga sangat senang melihat Kuniko kembali dan sekarang dia yakin bahwa Kuniko juga sudah mulai menyukainya. Selanjutnya mereka berdua meninggalkan hotel dan kembali ke apartemen Iwazono dan menjadi sangat dekat. Kemudian mereka menjalin hubungan untuk pertama kalinya. Saat mereka berdua melakukan program ini, tetangga mereka mendengarkan suara mereka sehingga dia tidak bisa tidur. Semua ini berlangsung selama berhari-hari lalu sekarang mereka berdua mulai hidup seperti pasangan suami istri. Iwazono mendapatkan banyak kebahagiaan dari semua ini karena sekarang dia tidak merasa kesepian, bahkan di kantor dia hanya memikirkan Kuniko. Suatu hari ketika orang-orang itu berada di kamar mandi, air mulai bocor di kamar di bawah, sehingga dia datang untuk memeriksa rumah Iwazono dengan pemilik kos karena dia curiga pada Iwazono. Tetapi setelah melihat seluruh ruangan, dia tidak dapat menemukan Kuniko yang bersembunyi di sudut ruangan. Suatu hari seorang mahasiswa yang tinggal di bawah Iwazono mencurigai Kuniko bahwa dia bukan keponakan Iwazono. Karena itulah dia menceritakan semuanya kepada pemilik kos suara apa yang berasal dari kamar mereka. Hal ini juga membuat pemilik kos mencurigai Iwazono. Dia kemudian mengikuti mahasiswa tersebut untuk mengetahui kebenaran tentang Kuniko dan mengikuti Kuniko ke supermarket. Berita TV yang terjadi di sana membuat mahasiswa tersebut mengetahui bahwa Kuniko diculik oleh seseorang 2 bulan yang lalu dan ayah Kuniko akan memberikan $1 juta kepada orang yang memberikan informasi tentang hal ini. Mengetahui hal ini dia segera pergi ke kantor polisi. Di sisi lain kita melihat seorang pria di belakang Kuniko yang memberitahu informasi yang sama di kantor polisi. Mahasiswa itu mengetahui bahwa dia hanya terlambat 2 menit dalam memberikan informasi karena baru saja detektif telah menemukan Kuniko. Setelah itu orang yang sama yang berada di belakang Kuniko menangkap Iwazono. Selanjutnya, Kuniko mengatakan dia tidak diculik oleh Iwazono tetapi tinggal bersamanya atas kemauannya sendiri. Tetapi pernyataan ini tidak ada gunanya karena di sisi lain Iwazono mengakui kejahatannya. Di akhir film kita melihat Kuniko jogging yang masih memikirkan tentang Iwazono. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.